Shalom, Shalom. salam damai sejahtera atas pertolongan dan penyertaan Tuhan pada hari ini, Jumat tanggal 26 Juni 2020, Seksi Pelayanan Remaja dan Pemuda Jemaat GKI Barimba bisa melaksanakan ibadah remaja pemuda melalui siaran langsung Facebook Gereja Betania Barimba. Pemberitaan firman Tuhan disampaikan oleh Vikaris Sulina Deltia STH, pemimpin ibadah saya sendiri, Erwin, song leader Isabel Gloria Angelica, dan Adria Irene Christine. Pemain musik yang mengiringi puji-pujian kita, Bethesda Monica dan Yuni Diana Angelica. Tema ibadah kali ini adalah peran remaja dan pemuda dalam pekabaran Injil. Saudara yang terkasih, yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, ada masa-masa di mana kita merasa baik-baik saja dan mampu berdiri kuat. Namun keesokan harinya diserang ribuan rasa khawatir dan kebimbangan akan hidup. Kita takut berhadapan dengan masalah, gelisah memandang masa depan, bahkan kita tak berani menghadapi diri sendiri. Mari saudaraku yang terkasih, kita menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Yakin dan percaya kepadanya. Tuhan penuh kasih senantiasa menyertai kita. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita dalam saat itu. Tuhan, ajari kami dalam setiap hal besar dan kecil di perjalanan hidup ini. Kami selalu bertanya kepada-Mu. Latihlah kami selalu mohon izin-Mu dan minta restu-Mu. Ingatkan kami untuk memastikan bahwa apa yang dipilih, diucapkan, dilakukan, diinginkan, dan apa yang dipikirkan, semuanya Kau berkenan, semuanya Kau sukai, dan semuanya Kau berkati. Tanggalkan bebanmu, tak perlu khawatir, bersukacitalah, Tuhan kuat dan penuh kuasa. Angkatlah suaramu, nyanyi bagi Dia. Puji dan sembah nama Yesus.
bersatu di dalam doa, kita berdoa. Ya Bapa yang penuh kasih, Bapa yang baik, pada saat ini kami anak-anak-Mu datang menghadap hadirat-Mu yang kudus, membawa seluruh keberadaan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Bapa, pada saat ini kami mengaku di hadapan-Mu, kami seringkali berlaku yang tidak benar di hadapan-Mu. Ampunilah dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Layakan hidup kami untuk menghadap hadirat-Mu yang kudus. Pada kesempatan kali ini Tuhan, kami ingin berdoa menuntun kiranya Tuhan menuntut ibadah kami dari awal pertengahan hingga berakhirnya. Kiranya ibadah kami ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Kami menyerahkan seluruh keberadaan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam oleh nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Ucapan syukur. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Jadilah teladan. Menganggap rendah oleh karena kita muda. Dalam hidup kita tetap bersih di mata Allah, menjaga sakitnya. Janganlah ada seorang tua menganggap rendah oleh karena kita muda. Tetaplah hidup kita tetap bersih di mata Allah, dengan menjaga sesuai firman-Nya. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataan, dalam hidup kita. Jadilah kesucian kita di tengah penciptaan dunia. Jadilah teladan di tengah-tengah dunia. Janganlah ada seorang tua menganggap rendah oleh karena kita muda. Pertahankan hidup kita, pertahankan hidup kita, tetap bersih di mata Allah, dengan menjaga sesuai firman-Nya. Jadilah teladan
Mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan sesuai dengan nas almanak Gereja Kalimantan Evangelis, diambil dari Kitab Perjanjian Baru, Galatia pasal 5, ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-12. Galatia pasal 5, ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-12. Dengan berikut kemerdekaan Kristen. Dahulu, kamu berlomba dengan baik. Siapakah yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Ajakan untuk tidak menurutinya lagi bukan datang dari Dia yang memanggil kamu. Sedikit lagi sudah mengamirkan seluruh adonan. Dalam Tuhan aku yakin tentang kamu, bahwa kamu tidak mempunyai pendirian lain daripada pendirian ini. Tetapi barang siapa yang mengacaukan kamu, ia akan menanggung hukuman, siapapun juga dia. Dan lagi aku ini, saudara-saudara, jika kamu masih memberitakan sunat, mengapakah aku masih dianiaya juga? Sebab kalau demikian, salib bukan batu sandungan lagi. Baiklah mereka yang menghasut kamu itu mengebirikan saja dirinya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Firman-Mu itu berita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin. Sebelum pemberitaan firman Tuhan, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Tuhan penolong dalam hidup. Percaya kepadanya, Dia akan memegang tangan kita dan menuntun langkah kita. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Yesus, padamu ku berseru.
bersamaku di atas segalanya. Kau pegang tanganku, bantu melangkah. Yesus, kau pelindunganku. Oh Tuhan, dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau membantuku dan bertahanku. Yesus, kau menolongku. Shalom. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada saat ini kita bersyukur bersama-sama kebaikan Tuhan sudah dinyatakan atas kita semua. Saudara-saudara yang berada di rumah, rekan-rekan pemuda remaja yang berada di rumah, kita bersama-sama bersuka cita, bersama-sama dengan teman-teman yang ada di sini, kita melayani Tuhan, kita beribadah bersama-sama. Baik, teman-teman terkasih, saudara-saudaraku, mari bersama-sama kita akan belajar akan kebenaran firman Tuhan untuk kita pada saat ini. Seperti yang tadi sudah dibacakan oleh pemimpin ibadah untuk kita dalam Galatia pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-7 sampai pada ayatnya yang ke-12. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Saat sore hari ini Tuhan, kami datang, kami berseru kepadamu, memohon belas kasihan Tuhan untuk menyertai kami dalam kami yang akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kuasai setiap hati dan kehidupan kami Bapa. Kuasai masing-masing setiap kami yang beribadah pada saat ini. Kami yang ada di tempat ini, maupun saudara-saudara kami yang beribadah dari rumah mereka masing-masing. Tempat tidak menghalangi kami untuk datang ke hadirat Tuhan. Keadaan tidak menghalangi kami untuk belajar akan kebenaran firman-Mu. Pakai hamba-Mu yang terbatas ini Bapa, untuk menyampaikan akan kebenaran firman Tuhan. Di dalam dan oleh Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudaraku yang diberkati dalam Yesus Kristus, pada saat ini, tema yang diberikan untuk kita bersama-sama diperhadapkan untuk kita adalah peran remaja pemuda dalam pekabaran Injil. Ini adalah tema yang dirundingkan sendiri oleh teman-teman pemuda remaja kita Jemaat GKI Bariba
sebuah tema yang luar biasa yang diperhadapkan untuk kita. Mari bersama-sama saudaraku terkasih kita kembali membuka bagian firman Tuhan tadi yang sudah dibacakan untuk kita. Dalam Galatia pasalnya yang kelima saudaraku, ayatnya yang ke-7 sampai pada ayatnya yang ke-12. Saya tidak akan kembali membaca bagian ini karena tadi sudah dibacakan untuk kita semua. Saudaraku yang terkasih, teman-temanku yang terkasih, yang pada saat ini beribadah di rumah masing-masing, ketika tema diperhadapkan untuk kita berbicara mengenai peran remaja pemuda dalam pekabaran Injil, maka mulai muncul pertanyaan, bagaimana seharusnya peran pemuda remaja dalam pekabaran Injil? Apakah pemuda dan remaja berperan dalam pekabaran Injil? Saudaraku yang terkasih, jawabannya iya. Kalau ada pertanyaan apakah pemuda, apakah remaja itu berperan dalam pekabaran Injil, maka jawabannya adalah iya. Kenapa? Karena kita adalah saksi Kristus. Karena kita adalah murid Kristus itu sendiri. Lalu bagaimana saudaraku yang terkasih kita menghayati peran kita sebagai pemuda, sebagai remaja dalam pekabaran Injil itu? Kita akan lihat bersama-sama saudaraku dalam Galatia pasalnya yang kelima, menurut Almanak Nas Gereja Kalimantan Kangelis, ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-12. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan untuk kita sebagai kaum muda dan apa kaitannya dengan tema yang sudah disampaikan untuk kita? Saudaraku yang terkasih, kalau kita melihat bersama dalam firman Tuhan ini ada satu hal yang ditekankan dan yang luar biasa diperhadapkan untuk kita, yakni ragi. Saya mau bertanya kepada teman-teman semua, teman-teman yang ada di rumah, kalau teman-teman mau menjawab silakan tulis di kolom komentar, dan juga teman-teman yang ada di sini, pernahkah teman-teman membuat satu kue, begitu, kue roti? Dan tentu kue roti itu pasti akan menggunakan ragi. Kalau tidak menggunakan ragi, maka kuenya tidak akan berhasil mengembang. Apakah ragi yang dimasukkan ke dalam adonan kue itu adalah ragi yang dengan ukuran cukup banyak atau sedikit saja? Ragi yang dimasukkan dalam adonan kue, apakah ragi dengan ukuran yang cukup banyak atau sedikit saja? Sedikit, teman-teman terkasih. Tidak pernah ragi itu selalu lebih banyak daripada adonan kuenya. Ibaratnya begini teman-teman, kalau kita kasih 1 kilo tepung, tidak mungkin raginya itu 1 kilo juga. Pasti 1 bungkus teman-teman terkasih, 1 bungkus yang kecil. Nah, bersama-sama pada kebenaran firman Tuhan pada saat ini disampaikan untuk kita dalam ayatnya yang ke-9, sedikit ragi sudah mengkamilkan seluruh adonan. Artinya penekanan yang ada dalam firman Tuhan pada saat ini salah satunya yang ditekankan adalah mengenai ragi itu sendiri. Apa ragi dalam konteks kebenaran firman? Teman-teman terkasih, dalam konteks kebenaran firman ini ragi adalah mengenai pengajaran. Ragi adalah mengenai pemahaman daripada orang-orang yang ada di sekitar jemaat pada saat itu. Nah teman-teman terkasih, bagaimana orang-orang di sana harus berhati-hati terhadap pengajaran, harus berhati-hati terhadap pemahaman yang masuk kepada mereka. Mereka harus selektif dengan pemahaman-pemahaman itu, dengan pengajaran-pengajaran itu. Supaya apa? Supaya tidak mempengaruhi iman mereka, supaya tidak mempengaruhi pemahaman mereka yang sudah benar akan Kristus. Nah teman-teman yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau pada saat ini firman yang diperhadapkan untuk kita berkaitan tentang pengajaran, berkaitan tentang pemahaman, berkaitan dengan hati kita yang harus berhati-hati terhadap pengajaran dan juga pemahaman itu, maka kira-kira apa kaitannya dengan kita yang adalah seorang muda remaja yang berperan dalam pekabaran Injil? Nah teman-teman terkasih, saat kita mengabarkan Injil, di saat kita mengabarkan Injil, di saat itulah kita memberikan pemahaman kepada orang lain. Saat kita mengabarkan Injil, di saat itulah kita melayani orang lain. Saat kita mengabarkan Injil, di saat itulah kita memberikan pengajaran teman-teman terkasih kepada orang-orang lain. Ambil contoh begini, ada teman-teman pemuda remaja yang melayani sebagai guru sekolah minggu. Ketika kita melayani sebagai guru sekolah minggu, maka kita memberikan pengajaran, itulah pekabaran Injil. Lalu teman-teman, pada saat teman-teman beribadah di gereja, teman-teman melayani di gereja, teman-teman yang ada di rumah melayani di gereja, jadi worship leader, kemudian jadi song leader dan lain sebagainya. Teman-teman mengabarkan Injil di sana, teman-teman melayani di sana. Karena pelayanan, pekabaran Injil, pengajaran itu, pemahaman itu, dari situlah kita harus berhati-hati. Ada pemahaman yang benar, ada pengajaran yang benar yang diperhadapkan untuk kita. Bagaimana kita menghayati diri kita
yang adalah pemuda dan remaja ini memperhatikan pekabaran Injil dan juga memperhatikan pengajaran-pengajaran yang diberikan untuk kita. Seperti yang disampaikan dalam firman Tuhan pada saat ini, di mana Rasul Paulus meminta kepada jemaat pada saat itu untuk memperhatikan dengan baik pengajaran yang mereka terima. Sama saja dengan kita teman-teman terkasih, memperhatikan dengan baik pengajaran yang kita terima, juga memperhatikan dengan baik pelayanan-pelayanan kita. Karena di saat itulah kita mengabarkan Injil Kristus dalam hidup kita. Artinya teman-teman, pada saat kita melayani siapapun kita, entah kita yang melayani dalam hal pengajaran kah, entah kita yang melayani dalam hal pelayanan kah, entah kita melayani sebagai pemimpin ibadah, sebagai pemimpin pujian, kita harus memperhatikan itu dengan baik. Kenapa? Karena itulah sarana kita untuk mengabarkan Injil Kristus dalam kehidupan kita. Artinya, bukan satu perkara yang boleh dianggap gampang pada saat kita melayani Kristus, pada saat kita mengabarkan Injil. Nah, ini yang harus bersama-sama kita mengerti sebagai orang muda. Teman-teman terkasih, kita sepakat bersama bahwa orang muda, pemuda, baik pemuda maupun remaja, adalah orang-orang yang menjadi generasi penerus gereja. Nah, kalau orang-orang muda ini tidak memahami akan perannya sebagai generasi penerus gereja, tidak memiliki pemahaman yang benar terhadap pengajaran Kristus, tidak memiliki pemahaman yang benar terhadap konsep pelayanan, maka itu berbahaya teman-teman terkasih. Sedikit saja kalau pemahaman kita salah, maka bisa dikatakan seperti firman Tuhan, sedikit saja ragi itu masuk, maka dia akan mengkhamirkan adonan itu. Ini bersama-sama diperhadapkan untuk mengingatkan kita betapa pentingnya ternyata peran kita sebagai orang muda. Karena teman-teman terkasih, yang akan menggantikan para penatua, diakon, pendeta, itu kita semua sebagai orang-orang muda. Teman-teman yang ada di rumah masing-masing pada saat ini, mari kita ingatkan terlebih dahulu diri kita untuk mengerti bahwa saya memiliki peranan yang besar dalam pekabaran Injil. Saya memiliki peranan yang besar dalam perkembangan gereja yang akan datang. Bagaimana gereja bisa bergerak dalam pekabaran Injilnya kalau saya tidak mengerti peranan saya sebagai orang muda? Kalau sebagai orang muda saya tidak acuh dengan pengajaran yang diberikan. Kalau saya sebagai orang muda tidak memahami akan Injil, akan kasih Kristus, akan pelayanan itu sendiri. Kalau saya hanya mementingkan perasaan saya dibandingkan apa yang Tuhan mau. Teman-teman, bukan perkara perasaan kita, tapi perkara apa yang Tuhan mau. Bukan perkara apa yang kita mau, tapi apa yang Tuhan perkenankan di dalam kehidupan kita. Sekali lagi teman-teman terkasih, pada saat ini, di mana kita beribadah bersama-sama, katakan dalam hati kita masing-masing, bahwa setiap kita pemuda maupun remaja itu punya peranan yang besar terhadap gereja, punya peranan yang besar terhadap Injil. Jadi berhati-hati dengan hidup kita, berhati-hati dengan diri kita, berhati-hati dengan pemahaman kita, berhati-hati dengan apa yang kita lakukan. Tadi ada bagian pujian yang disampaikan untuk kita. Jangan menganggap rendah diri kita karena kita masih muda. Tapi kita mau bersama-sama jadi orang yang memberikan teladan. Dalam apa? Dalam pikiran, dalam perkataan, dalam kesaksian, dalam kesucian kehidupan kita. Yakinkan diri kita dan katakan dalam hati kita, kita pemuda remaja yang berperan besar dalam pekabaran Injil. Kita pemuda remaja yang berperan besar dalam gereja Tuhan, teman-teman terkasih. Dan berhati-hatilah terhadap segala sesuatu yang ada di sekitar kita, di sekeliling kita. Teman-teman, ragi itu tidak hanya berbicara mengenai pengajaran walaupun konteksnya demikian, teman-teman terkasih. Kalau kita tarik dalam konteks pemuda dan remaja, ragi itu juga bisa berupa pergaulan. Jadi hati-hati terhadap pergaulan kita sebagai pemuda, sebagai remaja di tengah-tengah kehidupan kita pada saat ini. Apalagi teman-teman terkasih, yang mempengaruhi pergaulan itu banyak. Lingkungan kita, sosial media juga bersama-sama mempengaruhi kita dalam kehidupan kita. Ini juga mengingatkan kita semua teman-temanku, sahabat-sahabatku yang ada di rumah dan juga ada di sini bersama-sama, bahwa ternyata kita memiliki peranan yang besar dalam gereja. Kita memiliki peranan yang besar dalam pekabaran Injil. Teman-teman terkasih, katakan dalam hati, dalam hidup kita, bahwa kita adalah orang-orang yang penting untuk gereja. Kita adalah orang-orang yang penting untuk pekabaran Injil. Karena kita orang yang penting, maka kita harus memperhatikan diri kita. Kita harus memperhatikan pemahaman kita, pengajaran kita, pelayanan kita, perasaan kita, pergaulan kita, bahkan tingkah laku kita sebagai orang-orang muda.
Teman-teman terkasih, ini bagian kebenaran firman Tuhan yang diperhadapkan untuk kita. Pada saat ini kita bersyukur bersama-sama. Karena Tuhan baik, Tuhan taruh kerinduan dalam hati teman-teman semua yang pada saat ini melayani di ibadah. Dan teman-teman yang ada di sini, kita semua rindu untuk teman-teman yang ada di rumah juga mau bersama-sama bergabung untuk kita bersama-sama melayani Tuhan, untuk kita bersama-sama memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, untuk kita bersama-sama memahami peranan kita bahwa kita adalah orang-orang yang berperan dalam pekabaran Injil. Inilah pekabaran Injil kita. Inilah bukti di mana kita mau melayani Kristus dalam kehidupan kita. Teman-teman yang berada di rumah, pemuda, remaja, jemaat PKE Barimba, mari bersama-sama nyatakan dalam hati bahwa saya mau melayani Kristus, saya mau mengabarkan Injil Kristus, dan saya mau menjadi saluran berkat bagi siapapun. Pada saat ini teman-teman terkasih, saat sore hari ini, hari Jumat, kita bersama-sama beribadah. Jumat yang akan datang, dirindukan bersama teman-teman juga bersama-sama hadir dalam ibadah ini, mengikuti ibadah ini, dan teman-teman yang lainnya juga mau bersama-sama melayani Tuhan dalam ibadah kita selanjutnya. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita melewati firman-Nya. Amin. Sebelumnya teman-temanku, kita akan masuk bersama-sama dalam doa syafaat kita. Sebelumnya kita bersama-sama masuk dalam saat teduh sejenak. Silakan teman-teman kita masuk dalam saat teduh sejenak. Kita nyatakan syukur kepada Tuhan dalam hidup kita. Saat ini kita diingatkan bersama-sama untuk menjadi orang-orang muda yang mengerti akan perannya sebagai orang yang berperan dalam pekabaran Injil Kristus. Kita masuk dalam saat yang teduh. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena pada saat ini Kau mengingatkan kami sebagai orang muda untuk memperhatikan pengajaran yang benar, untuk memperhatikan pemahaman yang benar. Engkau mengingatkan kami bahwa tugas kami adalah tugas yang mulia. Kami melayani Tuhan, kami mengabarkan Injil-Mu. Engkau mengingatkan kami bahwa kami adalah rekan sekerja-Mu, Bapa. Tolong senantiasa taruh dalam hati kami kerinduan dan juga ketaatan. Rekan-rekan pemuda remaja, secara khusus pemuda remaja jemaat PKE Barimba, memiliki hati yang rindu untuk melayani Tuhan, memiliki hati yang rindu untuk belajar dengan penuh ketaatan akan kebenaran firman-Mu. Bapa kami yang baik, kiranya Tuhan tetap berkenan untuk memberkati kami, memberkati setiap pelayanan yang kami lakukan, memberkati setiap kami yang terlibat dalam pelayanan-pelayanan. Tuhan hadir dan menguatkan kami, Tuhan hadir dan memampukan kami. Kami juga percaya bahwa Tuhan menaruh kerinduan ke dalam hati teman-teman kami yang beribadah pada saat ini. Kiranya Tuhan berkenan untuk memberkati mereka. Walaupun pada saat ini kami tidak saling tatap muka dengan mereka. Mereka mengikuti ibadah dari rumah mereka masing-masing, Bapa. Kiranya Tuhan tetap terus senantiasa menjaga mereka, bahkan menolong mereka untuk melewati masa-masa dalam kehidupan mereka sebagai orang muda. Memberkati mereka dalam setiap tugas dan tanggung jawab mereka. Menolong mereka untuk menjadi pribadi yang baik, mampu bergaul dengan baik. Dan biarkanlah apa yang dilakukan oleh saudara-saudara kami semua kaum muda-mudi Tuhan, semuanya boleh memuliakan nama Tuhan. Pada saat ini kiranya Tuhan berkenan juga untuk memberkati saudara kami. Kami bersyukur Tuhan, karena Tuhan berkenan untuk memberikan pertambahan usia ke-17 tahun untuk saudara kami, Yuni Diana Angelika. Kiranya kasih karunia Tuhan hadir dalam kehidupannya, memberkati setiap impian, cita-cita, dan harapannya, memberkati kedua orang tuanya dan juga kaum keluarganya.
memberkati pelayanan-pelayanan yang ia lakukan, agar semuanya boleh mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami yakin oleh karena pertolongan Tuhan, saudara kami ini akan senantiasa memperoleh sukacita, damai sejahtera. Pada saat ini Tuhan juga kiranya berkenan untuk memberkati jemaat-Mu, jemaat GKI Balimbang, hadir dalam kehidupan setiap masing-masing jemaat Tuhan. Tuhan memberkati kehidupan jemaat-Mu. Tuhan menolong senantiasa untuk boleh melewati setiap pergumulan-pergumulan yang ada. Terima kasih Bapa di surga. Pada minggu yang akan datang, di mana kami bersama-sama juga akan kembali melayani Tuhan, dan juga melayani jemaat-jemaat Tuhan, pemuda remaja yang beribadah di rumah mereka masing-masing. Kami juga memohon penyertaan Tuhan untuk memberkati setiap apa yang kami kerjakan, setiap pelayanan-pelayanan yang kami lakukan. Kembali Tuhan, pelayanan itu untuk kemuliaan nama-Mu. Ini kami Tuhan Yesus, ini syafaat kami kepadamu, hanya terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan semata. Kami tutup doa ini dengan doa yang pernah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah mau kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dan Ia, Tuhan kita Yesus Kristus, dan Allah, Bapa kita, yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita, dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita, kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Saudaraku yang terkasih, mari kita sebarkan Injil melalui perkataan dan perbuatan. Mari sebarkan Injil. Untuk mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Bapa yang penuh kasih, Bapa yang baik, kembali lagi kami anak-anak-Mu datang menghadap hadirat-Mu yang kudus. Ya Bapa, tadi kami telah mendengarkan firman-Mu,
Kiranya firman itu boleh bertumbuh berbuah nyata dalam kehidupan kami. Curahkan Roh Kudus-Mu Tuhan atas setiap kami masing-masing, agar kami boleh menjadi pelaku firman-Mu yang mewartakan Injil. Kami menyerahkan kehidupan kami saat ini dan seterusnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah kehendak-Mu yang jadi atas hidup kami. Kami serahkan hidup kami Tuhan. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibadah kita telah selesai. Terima kasih untuk setiap orang yang ambil bagian dalam pelayanan ibadah kali ini. Pada minggu depan, Jumat tanggal 3 Juli 2020, Seksi Pelayanan Pemuda dan Remaja Jemaat GKI Barimba mengajak saudara-saudara sekalian untuk mengikuti ibadah remaja pemuda jam 17 WIB atau jam 5 sore melalui siaran langsung Facebook Gereja Betania Barimba. Tuhan Yesus memberkati. Amin.